Karena memimpin dengan intuisi, tubuh saya sudah sejak kecil terlatih memiliki intuisi yang baik. Kenapa terlatih memiliki intuisi yang baik? Karena saya diajarin ibu saya dengan dua prinsip. Ujang, kasep, dedi, lamun anjen mun maneh hirup hayang nanjung, kudu kuru cileh kentel pejit. Sederhana. Kuru cileh kentel pejit artinya apa? Kamu matanya jangan terlalu lama tidurnya, perutnya jangan terlalu terisi oleh makanan terlalu penuh. Semuanya harus memiliki ditata dan diriksa. Maka harus mulai dari tata diri, tata rasa. Gitu loh. Nah, seperti ini harus dibangun, Pak. Nah, pendidikan kita nggak ngajarin itu sekarang. Hubungan guru dengan murid itu menjadi hubungan yang sangat normatif. Karena kita mencoba mengadopsi kerangka berpikir pendidikan barat. Pendidikan barat, hubungan guru dan muridnya, negaranya kokoh. Guru dan muridnya diatur dalam piranti profesionalisme. Tapi gaji gurunya cukup. Nggak ada honorer. Nggak ada K3. Apalagi usum hujan. Mau K3. K3 itu artinya halodo. Itu. Nggak ada sekolahnya yang roboh. Ruang kelasnya tertata. Sekolah adalah sebuah kesadaran. Kemudian negara hadir menjamin kantinnya, menjamin makan siangnya, menjamin perjalanannya. Undang-undangnya berlaku. Anak-anak pakai undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak dimasukkan hak dan kewajiban anak dan hak dan kewajiban orang tua. Di Amerika anaknya nggak boleh anak pakai motor, nggak boleh. Di Inggris nggak boleh. Gak boleh di Inggris, di Jepang, anak beli rokok, beli minuman gak boleh. Gak boleh di negara mereka, ketika sudah masuk jam di rumah, itu jam maghrib, mereka keluar rumah gak boleh. Aparat negaranya hadir, orang tuanya taat. Negara memberikan denda pada yang pelanggaran, semua orang taat hukum. Indonesia mau dibangun pada hubungan formal seperti itu, gak bisa. Profesionalisme belum hadir, kesejahteraan guru masih rendah. Gurunya banyak honorer, kemudian banyak K3, belum tentu juga dia fokus pada profesionalisme. Orang tuanya apatis pada anaknya, negara tidak hadir. Jangankan menyelesaikan hal yang besar, ngurusin yang di bawah umur nggak punya SIM aja naik motor nggak beres. Anak-anak di Indonesia merokok, minumannya bukan lagi yang berstandar seperti minuman yang biasa digunakan oleh orang yang punya duit. Ciu. Gimana? Minumnya ciu, oplosan. Minumnya apa lagi? Komik. Ini problem. Ini nggak bisa dilakukan pendekatan formal dengan cara berpikir pemimpin yang formal. Ini pemimpinnya harus luar biasa. Kenapa? Karena rakyatnya luar biasa. Kenakalannya luar biasa. Guru menghadapi dilema. Dilemanya bagaimana? Dilema seorang guru. Galak takut dikriminalisasi. Baik diledek. Bener nak. Kritik juga, saya kritik guru, kritik orang tua juga. Kalau guru misalnya meminta siswa 100.000 untuk ngecat kelas, untuk ganti genting, orang tua siswanya ributnya luar biasa, tapi uang jajannya sehari 50.000. Ini problem. Kalau beli baju sekolah 200.000 mahal, 150.000 sepatu mahal, tapi beli baju bebas 500.000 nggak mahal. Ini orang tua kita keadaannya. Kalau beli rokok nggak mahal, beli telur mahal. Ini kan akut nih keadaan. Karena keadaan akut, maka tindakan-tindakannya harus out of the box. Maka, saya memulai dari mana? Dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, ini Bang Emok tuh merajalela di Jawa Barat.
Bank keliling itu merajalela. Di antaranya suka digunakan pinjam untuk kebutuhan sekolah. Karena dari itu saya harus mengambil tindakan. Hal-hal yang memberatkan siswa, yang tidak mampu, yang menimbulkan utang baru, yang menimbulkan pinjaman baru, harus saya hentikan. Di antaranya apa? Studi banding harus saya hentikan. Kenapa? Judulnya studi itu belajar, banding itu memperbandingkan. Artinya apa? Dia melakukan pengkajian setiap peristiwa, setiap masalah, satu masalah diperbandingkan dengan yang lainnya. Anak-anak pergi ke Borobudur, nggak ngerti riwayat dan sejarah Borobudur, lebih cenderung rekreasinya. Ini problem. Maksud saya, guru atau siapapun belajar tentang akademik, dia tahu metodologi ilmiah. Gak boleh keilmiahan dihianati oleh kalimat-kalimat yang membodohi dirinya, membodohi muridnya, dan menurunkan derajat gurunya. Saya nggak mau guru di Jawa Barat dicaci maki, diomongin jadi bahan perbincangan orang tua. Saya nggak mau. Mereka derajatnya harus tinggi, digugu dan ditiru. Kelasnya kelas altar, cara berpikirnya harus merdeka. Sebenarnya ini yang saya inginkan. Ini saya sayang sama guru. Makanya tindakan saya tidak cukup hanya menyetop studi banding. Tindakan saya nyiapin pengacara, nyiapin notaris. Pengacara apa? Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya. Maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya dampingi. Saya nyiapin notaris untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti. Setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya, dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Hakan takusia. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau didik sendiri, urus kesorangan tak anak sia. Harus tegas. Saya gini bukan baru, Pak. Saya dulu pernah mau nutup satu sekolah gara-gara ada anak yang nyuri, dipukul oleh gurunya. Dan kemudian gurunya di demo sekolah untuk dikeluarkan. Saya lebih memilih, saya lebih beli nutup sekolahnya dibandingkan saya memberhentikan gurunya. Saya bertanggung jawab terhadap guru itu. Pemimpin begitu. Ini harus dibenahi, Pak. Ini Jawa Barat. Jawa Barat itu provinsi yang tidak ada pemiliknya. Culture-nya hilang. Ikatan garis leluhurnya hilang. Ikatan garis leluhurnya hilang. Akhirnya semua orang menganggap ketika masuk Jawa Barat, dia bisa menghegemoni dan bisa menguasai. Hari ini nggak bisa, ayam mauna.